Hai semuanya, selamat malam minggu. Hai Ci Shirley, hai Ci Susani, hai Sherry Kasih, hai Miss Mariani. Oke. Hai Miss, hai semuanya, selamat malam minggu. Hari malam minggu ini saya akan menemani Anda dengan seorang istimewa. Hai Ko. Oh, Wah. Hai. hai. Wah, Selamat malam minggu kok. malam itu nih, wah luar biasa. Penampilannya bisa sama ya. Yuk rapper mah. Dari sini, dari Medan ke Palembang, sama ya tonnya ya. Luar biasa. Gimana Medan? Aman. Sekarang udah sepi sih, karena Medan hari ini ada 133 titik yang ditutup. Jadi mencegah ini. Udah mau Imlek? Iya, kita akan Imlek yang ketiga kali, Miss Mariani. Oke, eh, saya perkenalkan dulu sedikit tentang narasumber hari ini. Selamat malam semuanya, nama saya Miss Ferawati. Hai Grisa. Hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Jauh-jauh dari Palembang, saya import ke Medan. Beliau merupakan seorang trainer yang sering dipanggil untuk mengadakan training di corporate ya, Ko Ferdi. Beliau juga owner dari Help People Management, icebreaker nomor 1 di Indonesia. Mari kita sambut Ko Ferdi Kalbi. Hai Ko. Biasa sekali Miss Vera, sambutannya sangat meriah ya. Wah, luar biasa sekali nih Kita energiknya ya. kita Mantap. malam minggu memang harus meriah-meriah sedikit kok, supaya semangat. Era supaya meriah ya. Oke. Nah, Ko Ferdi, apa kegiatan akhir-akhir ini nih, 2 bulan terakhir di masa adaptasi? wah, selama masa adaptasi ini belajar dari Miss Vera juga sering melakukan IG Live seperti ini untuk menebar energi positif, untuk selalu berbagi. Wah, Iya, intensinya berbagi ya kok. betul sekali. Intensinya Jadi berbagi. jadi aktivitasnya IG Live sama sekarang mulai Zoom. Ada juga Zoom gitu. Jadi ada IG Live, ada Zoom. Kurang lebih 2 bulan ini. Iya. Zoom meeting yang terdekat kok. Zoom meeting yang terdekat nanti kita akan ada dari Pak Haryo. Iya, nanti akan ada membahas tentang seputar digital marketing. Iya, nanti dipantau aja Oh, Ibu. Iya, nanti kita akan. oke. Bagi yang ingin tahu Zoom meeting, apa acara Zoom Ko Ferdi Kawi itu ada di IG-nya, silakan follow aja. Oke, anyway hari ini kita ada hadiah istimewa dari Bookmap Market. Wow, apa itu? Nah, untuk audience yang yang mengcapture dan capture live kita, lalu follow kita bertiga, Chloe, Ferdi Kawi dan Bu Mei Market, dan menyebutkan apa pembelajaran terbesar dari live hari ini akan mendapat sebuah hadiah menarik dari Book My Market. Anyway, Ko Ferdi, Book My Market ini sebuah toko buku di Kota Medan yang menyediakan buku-buku import Wow. dan aktivitas untuk anak-anak. So, pantengin aja ya Book My Market, oke? Hari ini teman-teman kita agak spesial karena kita akan bahas tentang kepribadian anak-anak, oke? Tetapi setelah saya sharing dengan Ko Ferdi, ternyata hal ini juga kita bisa aplikasikan ke kita loh. Betul. Betul ya? Nah, Yes. untuk diri sendiri juga bisa ya. Nah, pertanyaan pertamanya, buat apa kita perlu mengetahui kepribadian kita sendiri? Oke, thank you nih, luar biasa sekali. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Untuk apa kita mengenal kepribadian diri kita sendiri? Sun Tzu pernah berkata, jika Anda tahu kelebihan dan kekurangan diri Anda, dan Anda juga tahu kelebihan dan kekurangan diri musuh, maka dipastikan 100 kali Anda berperang, 100 kali Anda akan menang. Dan untuk itu penting sekali bagaimana kita mampu mengenali diri kita, menggali potensi kita, sehingga kita mampu meningkatkan kualitas dalam diri kita. Iya, itu. Iya, manis ya, manis banget. Jadi kalau kita sudah tahu nih, misalnya kita udah share,
kan. Kita tahu kepribadian kita ini apa. Terus ya ampun, ternyata kita sedang berada di bidang yang nggak terlalu cocok dengan kepribadian kita. So we quit, keluar aja atau gimana? Oke, jadi ketika kita apa tadi boleh diulang? Boleh diulang Ketika lagi? udah tahu nih, setelah kita kan sharing, oh kepribadian yang ini nih cocoknya mungkin potensinya di sini nih. Nah, ternyata aku salah, aku kenapa jadi seorang dokter, atau aku kenapa jadi ibu rumah tangga aja, atau kita quit aja ya gitu. What do you feel? Oke, jadi begini, pertanyaan yang sangat menarik sekali dan sekaligus menimbulkan buah simalakama ya. Kalau quit serasa gimana? Terusin serasa bagaimana gitu ya. Ini pertanyaan yang benar-benar menarik sekali ya. Emang saya sangat kagum, makanya hari ini suatu kebanggaan bagi saya bisa duet maut ya, bisa sharing bareng dengan Miss Vera. Karena saya juga sering dengar ini hostnya benar-benar kreatif, benar-benar pintar dan sangat powerful dalam memberikan pertanyaan sehingga kita mendapatkan jawaban yang dapat membuat audiens itu benar-benar mendapatkan manfaat ya. Keren banget, keren banget. Baiklah ya, di satu sisi kalau kita mendengar motivasi atau dari trainer berbicara, ibaratnya kalau kita ada tantangan atau ada masalah mungkin belum cocok, ada satu sisi yang meminta kita untuk coba dulu, maksimalkan dulu. Mungkin kita belajar, mungkin yang awalnya kita belum suka, kita coba pelajari, sehingga sampai bagaimana kita menguasai dan menjadi lebih baik. Tetapi di satu sisi, ada juga yang mengatakan, mungkin ini bukan passion kita. Oke? Jadi seperti yang dikatakan oleh Miss Vera tadi, mungkin setelah dicoba sepertinya bukan, mungkin cocoknya di bidang lain yang cocok dengan kepribadian dia. Nah, di satu sisi mungkin ini yang disebut dengan passionnya baru mungkin ketemu. Ya. Nah, apakah ada yang salah dari dua hal itu? Tidak ada yang salah. Semuanya kembali lagi ke dalam diri Anda. Apa tujuan hidup Anda? Ada orang yang di satu sisi mungkin karena faktor mungkin keuangan atau ekonomi atau apa sehingga mengharuskan dia tetap berada di titik tersebut sehingga dia tidak berani pindah. Tapi mungkin karena faktor lain dia tidak melihat dalam tanda kutip dari segi income-nya atau apa. Mungkin ada yang menurut dia, oh panggilan saya ke sini. Saya tidak dapat income, it's okay lah. Yang penting saya bisa memaksimalkan potensi saya di sini. Nah, kembali lagi, apa tujuan besar Anda? Itu. Oke. Jadi, at least kita tahu sebenarnya kita cocok apa nggak cocok. So, kita ada satu gambaran, kedepannya saya mau ngapain sih? Yes. Ya, kayak kita berbuat salah, oke. Kita pernah berbuat salah karena kita nggak tahu, ya nggak apa-apa. Setelah tahu, ya terserah, back to ke kita, kembali ke kita, apakah kita mau meneruskannya atau tidak. Betul. Kembali lagi ke tujuan. Tujuan utama, yaitu value dari kehidupan kita sendiri. Oke, anyway, Ko Ferdi, kita akan berinteraksi dengan penonton kan, untuk penjelasan dengan ini, kepribadian. Oke, penonton, audience, are you ready? Oke, baiklah. Kabar gembira untuk Anda, bagi Anda yang aktif bertanya, kemudian bagi Anda yang aktif menjawab, kabar gembiranya saya juga sediakan e-book seputar tentang personality ini ya. Jadi Anda nanti boleh Flow Learning Center, Anda boleh ketik tadi saya aktif. Nanti saya akan berikan Anda satu e-book seputar tentang pengembangan diri yang berkaitan dengan personality plus materi hari ini ya. Baiklah. Thank you. Ini kejutan ya, kejutan. Kita nggak pernah ngomong soal ini ya. Bonus karena dari Miss Vera, karena selalu berbagi, maka saya pun tergerak untuk berbagi ya. Oke. Ya. Di sini saya punya 4 buah kartu. Silakan Anda pilih ya. Ada as keriting, as love, as diamond, atau kalau Medan bahasanya apa ya? Kalau Palembang as wajik. Sama coach. Enggak ya? Ini di keriting, di Medan keriting. Sama. Ini as top ya. Silakan Anda pilih. Anda suka as yang mana? Dipilih. Nanti saya akan terawang ya. Oke. Silakan.
Anda suka as yang mana? Ayo. 3, 2, 1. Tuliskan komentar Anda sekarang. Apakah as keriting, as day, as love, Oke, as keriting. atau as sekop? Ini sekop juga di Medan ya? Sama Iya, sekop. skop juga. Sama. Masih mirip-mirip lah ya. Ada yang as daun dia. Oke. Tadi As wajib. Oke, terus silakan Anda ketik. Oke, thank you Caca yang selalu aktif. Ada Agustina Lim selalu aktif juga. Thank you banget. Ada Susana, thank you. Catherine, Omela. Ya luar biasa ya. Oke, silakan Anda ketik. Oke, sekarang kalau Miss Vera sendiri suka yang mana nih di antara 4 ini kira-kira? love. Oh, Oke. kalau boleh tahu, mengapa Miss Vera sukanya as love? Hari ini malam minggu kok. Hari ini malam minggu ya. Jadi ini kepribadian bukan kepribadian aku kan kok. Ini kan cuma general aja kan. Oke. Oke. Cipera pilih as love. Ya, oke. Nah, tentu apapun yang Anda pilih pasti ada dasarnya, ada alasannya. Betul? Oke. Pasti Ya. saya pilih ini karena alasannya apa ya. Tapi di sini saya akan memberikan sedikit ilustrasi bahwa 4 kartu ini adalah simbol dari kepribadian. Kepribadian apa saja? Mari kita lihat sama-sama ya. Dimulai dari as keriting. Siapa yang pilih as keriting? Boleh diketik ya. As keriting. Kita akan lihat sama-sama. Ya. Oke. As keriting ini adalah simbol dari kepribadian yang namanya dominan. Ya. Jadi dominan itu disimbolkan dengan keriting. Di mana keriting ini artinya adalah keras, tegas. Jadi dia mempunyai kelebihan, dia ini orangnya keras, dia ini orangnya tegas dalam mengambil keputusan. Ini tipe dominan. Itu kelebihannya. Tetapi kekurangannya adalah dia dalam tanda kutip sulit mendengarkan masukan. Jadi dia ibaratnya kalau ada ketika kita bercakap, dia lebih mau mendominasi. Nah, ini adalah tipikal dominan. Oke, untuk Anda yang keriting, ingat as keriting ini adalah tipe dominan. Ya, ini adalah dominan. Di mana Anda keras, tegas, dan kekurangannya adalah dalam tanda kutip lebih sulit mendengarkan masukan. Itu tipe dominan. Selanjutnya, yang kedua, kita beralih. Siapa yang milih as love tadi? Silakan. Ayo, yang pilih as love. Dipilih. Oke, tadi Miss Vera ya. Ada Cia juga tadi ya. Oke. As love ini adalah tipikal orang intim. Jadi kalau ini namanya intim. Tipikal intim itu disimbolkan dengan love ini. Love ini adalah orang yang suka berbagi pesona. Iya, jadi suka tampil di depan ya. Jadi ini adalah orang yang serba bisa. Orangnya as love ini. Jadi dia orangnya selalu cepat mudah. Suka di masa under the spotlight ya, suka di kayak jadi pusat perhatian. Jadi dia kalau dekat dengan orang tuh cepat sekali dia ya. Tapi kekurangannya adalah yang tipikal intim ini kalau dia mengerjakan banyak sesuatu, dia bisa, dia semangat. Tapi ujung-ujungnya tidak selesai. Sibuk ke sini, sibuk sini. Nah ini kalau misalnya dia kalau naik mobil, naik motor, tiba-tiba dia akan bertanya, kunci motor saya mana? Kunci mobil saya mana? Pena saya tadi di mana? Nah ini biasanya tinggalan barang ya. Nah untuk yang cocok kali sama Miss Vera, seberapa bisa, tapi saya suka lupa. Oke, itu benar. Karena saking banyaknya saya ingin lakukan, sometimes saya miss hal-hal yang detail. Yes. Lupa hal-hal yang kecil, gitu ya. Jadi saya ulang, tipikal yang pertama ini apa tadi Miss? Tipikal yang pertama? Dominan. Intim.
Yes, good. Sekarang kita masuk ke pribadian yang ketiga. Siapa yang milih Aswaji? Ayo, Aswaji. Iya, dipilih. Iya. Aswaji ini adalah simbol dari kepribadian stabil. Apa, Miss? Stabil. Stabil ini diibaratkan dengan gambar ini. Kalau kita lihat, gambar ini stabil. Artinya apa? Tipikal orang stabil ini adalah tipikal orang yang slow, adem ayem, nyantai. Kemudian dia ini tidak terlalu suka konflik. Jadi dia ini lebih suka pendiam, tidak terlalu mau berkonflik, dan dia lebih slow, ya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah dia kalau ada sesuatu, ada masalah, dia tidak berani mengungkapkan. Dia suka pendem sendiri. Nah, ini orang-orang yang suka galau kalau tipe ini, ya. Jadi orang galawers, ya. Karena disimpan dalam hati. Ya, betul, simpan dalam hati. Yes. Ini adalah tipe andilau, antara dilema dan galau, ya. Oke. Ya. Jadi ini namanya tipe stabil, ya. Ingat teman-teman, ini tipe stabil. Oke. Kemudian kita masuk kartu yang terakhir, teman-teman. Iya. Siapa yang milih Asekop? Tadi ada beberapa, ya. Asekop, ya. Asekop ini adalah tipe dari karakter kita yang terakhir, yaitu cermat. Apa? Ispera? Cermat ini bisa lihat, coach, dari gambar kartu ini, coach. Dibandingin kartu yang lain, ini biasa-biasa saja gambarnya, coach. Betul tidak? Ya. Coach, dia detail sekali, coach. Detail, ya. Penuh seni. Jadi, orang yang tipe kartu ini adalah tipe cermat. Jadi, orang yang suka ketelitian, suka kedetailan, suka data-data. Itu kelebihan dia. Tapi, kekurangannya adalah dia ini dalam SOP. Jadi kalau ada peraturan, ada apa, dia melanggar, terlalu lurus sekali, kurang suka fleksibel. Ya. Kemudian kekurangannya, kalau ada perubahan, dia agak lambat menerimanya. Ya, ini tipikal orang cermat. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Jadi ada 4 kepribadian. Ada berapa kepribadian? Anda boleh tulis supaya Anda paham, Anda ingat, Anda boleh ketik. Karena proses belajar mengajar yang paling diingat adalah ketika Anda ikut terlibat, Anda aktif, Anda pulang ke rumah, Anda masih ingat, ya. Oke, jadi kepribadian ada 4, ya. Kita singkat dengan, biar gampang, kita singkatnya dengan DISC atau DIS, ya. DISC. Dimulai dari yang pertama itu ada namanya dominan. Yang kedua apa, Miss? Intim. Good. Yang ketiga? Stabil. Dan yang terakhir? Cermat. Luar biasa sekali. Untung ada catatan, ya. Kalau enggak, selesailah hidupku. Oke, jadi ada 4 kepribadian, ada 4 karakter: dominan, intim, stabil, cermat. Silakan Anda ketikkan. Oke. Miss, saya mau berikan kuis untuk mereka nih. Ya, siapa tahu yang berhasil langsung dapat hadiah. Kita kuis untuk melihat apakah mereka benar-benar paham terhadap 4 kepribadian ini, ya. Oke, siap-siap guys. 3, 2, 1, go. Nanti langsung dapat e-book pengembangan diri yang jauh lebih lengkap untuk Anda pelajari di rumah, ya. E-book, ya. Kemudian nanti Anda komen apa yang Anda pelajari hari ini. Jangan lupa tag Flow Learning Center, Ferdi Kawi, dan Bookmark Market, ya. Ambil ilmu, ya. Jangan lupa ada bonus lagi. Oke. Soalnya adalah, perhatikan baik-baik. Ternyata, Miss, ya, kepribadian ini sudah ada di zaman dulu. Dari zaman filmnya Sun Gokong. Nah, Miss nonton nggak film itu? Nonton. Kalau Anda itu berarti masa kecil Anda benar-benar bahagia. Ketahuan usianya.
Oke, nah sekarang ada sebuah kuis, Anda ketik, Anda jawab untuk memastikan Anda benar-benar paham dengan materi ini ya. Ada 4 karakter, ada Sun Gokong, nah kemudian apa lagi nih karakternya? Pakai, Teman-teman, ada Sun Gokong, ada Patkai, terus ada Wucing, Wucing. yang Ada bikunya atau kudanya. Tong Samcong, ya kuda kita nggak masuk Atau ya. samcong. Oke, oke. Ya. Ada Sun Gokong, ya Sun Gokong, Patkai, Wucing, Tong Samcong, ya. Wucing yang Anda tahu yang di bawah itu, ya. Tong Samcong itu yang Ya. biksunya, Patkai itu yang Ya, ya. Begitulah cinta. Kosong Jadi, adalah hampa, hampa adalah kosong. Itulah. sekarang kuisnya adalah Anda ketikkan Sun Gokong tipe apa, Patkai tipe apa, Tong Samcong tipe apa, kemudian Wucing tipe apa. 2 menit dari sekarang. Come on. Iya, silakan Anda bayangin lagi filmnya. Teng tereng teng teng. Oke, saya ulang lagi. Anda ketik Sun Gokong tipenya apa? Patkai tipenya apa? Wucing tipenya apa? Dan Tong Samcong tipenya apa? Anda tulis 4 karakter itu, kemudian Anda ketikkan sekarang. Berhadiah bonus buku ya. Oke, silakan diketik. Oke, terus sedikit lagi, 1 menit lagi. Oke, sedikit lagi. Come on. Pinter-pinter semua ya. Oke, dikit lagi. Wah, ayo sedikit lagi. Oke, come on. Luar biasa ya. Teng tereng, ayo tulis 4-4-nya. Oke, siapakah yang akan berhasil mendapatkan e-book senilai 2 juta rupiah? Yeay. Luar biasa. Kita tunggu 10 detik ya, Coach. Ya. Silakan. 10, 9, 8, Ayo. come on. 7, ayo cepat. 6, Come on. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selamat ya. Pemenangnya jatuh kepada Yohani ya, kemudian Susana. Kalau besar mau jadi apa ya Susana? Oke. Ingat baik-baik. Yohani ya. Nanti kalau Anda merasa benar, Anda boleh ketik, Anda boleh DM saya, dapatkan hadiahnya. Oke, jadi kita akan melihat bersama-sama. Miss tahu Sun Gokong? Karakternya seperti Tahu. apa? Dia seperti apa? Sun Gokong itu Gokong seperti dominan. ya, dia keras ya. Kalau dia mau ikut Tong Samcong, dia susah sekali diatur. Betul Miss ya? Nah, makanya dia. Oke, kemudian yang kedua ada Patkai. Patkai itu apa dia Miss? Pakai menurut saya intim. Yes, karena kalau dia kemana-mana, dia lebih terbar persona dia daripada cari kitab sucinya ya. Oke, jadi kalau menunjukkan siapa dia merasa paling hebat gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga apa lagi? Patkai? Yang stabil Ucing. Wucing, betul sekali ya. Jadi Wucing ini pasrah. Jadi kalau dia mau kemana ikut gitu ya. Jadi dia pasrah aja. Mau dia apa-apain, yang penting pasrah dia. Yang terakhir? Cermat Biksu Tong. Yes, Biksu Tong. Kitab suci aja dia hafal. Makanya dia kitab suci dia hafal. Oke, nah jadi ini karakter-karakter untuk membuat orang lebih mudah mencerna. Tinggal dia lihat anaknya karakter yang mana. Apakah Sun Gokong, Patkai, Wucing, atau Tong Samcong. Demikian dari saya, Mi. Selanjutnya saya kembalikan ke Temon. Jadi pertanyaannya, pasti pertanyaan semua audiens. Jadi hubungannya sama minat apa kok? Bener gak audiens kan? Nah setelah kita tahu nih, oke, jadi yang dominan ini, yang dominan, intim, stabil, cermat, itu apa ya? Maksudnya
lebih tepatnya minat atau bakatnya di mana? Kalau misalnya cermat saya ngerti. Kayaknya kalau cermat itu lebih ke admin atau ke bagian seperti akuntan ya, akuntan. Teller ngitung duit. Oh, pokoknya yang Nah, cepet-cepet karena lah. itu, nah, harus detail. Atau misalnya dia adalah penjaga stok, Betul. Yes, logistik. ya. Nah, logistik. Biasanya anak-anak itu anak yang biasanya yang cermat itu biasanya dia tahu bukunya ada ketinggalan atau tidak, atau termosnya atau termos apa sih namanya, water bottle-nya ketinggalan apa enggak. Ya. Oke, itu anak yang biasanya cermat. Nah, itu biasanya dia lebih detail. Oke, Yes. dan paling gampang menulisnya dan paling rapi. Betul. Betul ya. Nah, jadi minat bakatnya mungkin kita bisa guide ke sana. Betul Betul. ya? Ya. Kalau salah langsung di komen ya, coach ya. Ya. Yang intim ini biasanya yang paling cerewet. Betul. Dia Ya, kalau ciri-cirinya. nggak ada Ciri-cirinya. Apalagi zaman sekarang kita kalau di sekolah itu lebih ini ya, lebih nggak hafal, nggak melulu untuk pelajaran terus. Jadi ada namanya presentation, ada namanya panggung lah, performance, dan biasanya anak-anak yang ini intim itu biasanya paling seneng jika ada performance. yes, betul. Dia ingin tampil Mereka show di depan. mereka kan Yes. tampil show di depan. Biasanya anak-anak yang seperti ini cerdas, Betul. belum tentu pintar. Cerdas, belum tentu pintar. Tipis ya, beda tipis. Oke, nah tapi biasa dia sering kesusahan. Kalau saya lihat ciri-cirinya akan sedikit kesusahan di math Agak cepat lupa. dan math ya, matematik Betul. ya. Karena biasanya anak yang intim ini terburu-buru. Kurang teliti. Iya. Ya, Yes. terburu-buru, oke? Nah, anak-anak yang seperti gini biasanya mereka paling punya social skill yang tinggi. Yes. Empatinya bagus. Ya, social skill, empati. Kita sebagai guru paling suka suruh anak yang seperti ini untuk jadi kepo-keponya, asisten kita. Ketua kelas cocok. Oke? Nah, kayak sekretaris, karena ketua kelas biasanya di dominan. Ya, dominan juga. Betul. Oke, ya. Nah, biasanya yang cocok untuk minat atau bakat anak yang cocok itu biasanya bisa guide mereka di public speaking. Yes, betul. Public speaking-nya bagus. Atau di bagian performance, misalnya di dance atau ballet atau piano, mereka sangat suka untuk show up. Ini tidak ada hubungan dengan introvert dan extrovert, ini berbeda ya teman-teman. Oke, ini biasanya bisa kita lihat dari satu grup besar anak-anak. Kita bisa ini grupkan lah, kelompokkan. Anak-anak yang intim sangat gampang untuk kita sharing hal-hal dan dia sangat gampang, misalnya kalau di rumah ada masalah dia akan share dengan cepat. Oke? Betul. Tetapi anak yang cermat yang tadi itu terbalik. Biasanya lebih kita harus ini ya, dan kita harus korek dulu sedikit. Betul. Yang paling susah dikorek atau yang paling adalah anak yang stabil. Yes. Ya, dia biasanya anak yang stabil, teman-teman. Anak yang stabil biasanya nerima apa adanya. Guru bilang hari ini ujian, enggak. Bersihkan kelas, oke. Ya, kira-kira seperti itu ya. Besok kita pelajaran tambahan 2 jam, oke. Ya, kita mau kumpul uang tambahan ke bendahara, oke. Ya, dan biasanya anak-anak seperti itu biasa jadi dia punya sebenarnya pendapat pribadi. But how to tell people, mereka lebih suka ya udahlah nggak apa-apa, walaupun kadang-kadang berbeda pendapat dengan orang lain. Dan biasanya mereka cuma akan curhat kepada orang-orang tertentu. Betul sekali. Ya, itu ya teman-teman, kalau kamu mau lihat anak kita, kalau kita mau lihat gampang saja di stabil ini, teman-temannya itu lingkungannya itu aja, dari TK ya itu, SD ya itu, SMP ya itu, ngerti kan?
Untuk kita sebagai orang tua sangat gampang untuk melihat mereka sampai mana, karena temannya itu aja. Tetapi harus hati-hati bahwa mereka diam bukan mereka berarti tidak punya masalah. They have a lot of thing here. Bener nggak, Coach? Setuju. Setuju ya? Setuju. Jadi untuk anak-anak yang stabil, pendekatan kita itu harus jadi lebih, dan mereka sangat nyaman untuk ngobrol berdua, like eye to eye, heart to heart lah ya istilahnya. Oke? Betul. Anak saya selalu temannya di sekolah. Anak saya bilang temannya di sekolah adalah guru-gurunya. Tipe apa? Tergantung kalau temannya adalah guru-gurunya, bagaimana dia melihat temannya. Ya dari Widya. Kalau tipe dominan itu biasanya tipenya keras, pembangkang. Yes. Namun dia sangat punya jiwa leadership. Benar nggak, Coach? Sangat cocok jadi pemimpin. Suka target, dia suka sekali ngeliat target, tantangan. Dia sangat motivasi sekali. Iya, betul ya. Anak-anak dominan biasanya anak yang semangat. Kayak, ayo let's go, ayo kita buka, ayo, seperti itu ya. Jadi dominan dan intim biasanya ketua kelas dan sekretaris, atau ketua kelas dan wakil ketua kelas. Sangat cocok. Betul. Biasa. Yang cermat ini hitung duit, bendahara. Betul, betul. Yang stabil ini kerjaannya di belakang, dia ngikut, tapi dia belakang ini dia, tapi jangan salah, stabil ini adalah teman yang paling setia menurut saya. Ya, betul. Punya teman yang, ya, dia akan like, anak-anak yang stabil ini cenderung setia. Dia akan menerima temennya atau orang tuanya apa adanya. Ya sudah loh, gitu. Ya, Mama bilang nggak boleh jajan. Ya sudah loh. Bener kan, Coach? Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan nanti Coach Freddy akan jawab. Oke? Kira-kira seperti itu sih teman-teman. Nah, berarti ada 4 ya kepribadian anak. Yes, betul. Ada nggak satu orang itu punya 2 kepribadian? Kayak lebih ke berat ke salah satu gitu, bukan ke kepribadian ganda. Maksudnya kayak lebih berat ke salah satunya gitu. Thank you Miss Vera. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, yang sering orang tanyakan dan membuat orang galau. Saya sepertinya di dominan ada, di intim juga ada. Jadi ketika di dominan ada, di intim ada, saya ini yang mana ya? Nah, timbul pertanyaan. Jadi, pada dasarnya manusia itu bisa 2 gabungan kepribadian. Namun, tetap ada yang mana yang lebih dominan. Jadi, kalau Anda ingin mengetahui dengan pasti dan lebih akurat, Anda bisa ikut tes, atau di Google ada juga banyak soal-soal untuk menjawab pertanyaan. Jadi misalnya ada 20 pertanyaan atau sekitar 40 pertanyaan. Jadi ketika nanti kita mengisi, kita akan kelihatan ada 2 kepribadian yang menonjol. Seperti saya. Saya adalah, kalau Miss Vera, kira-kira saya ini tipikal apa nih, Miss Vera? DI. Apa? D dan I. D dan I. Dominan intim. Mirip benar setengah ya. Oke. Ternyata setelah survei membuktikan saya adalah tipikal gabungan intim dan stabil. Intimnya lebih tinggi. Ada stabilnya. Nah, ini saya lakukan tes untuk lebih akurat. Dan ternyata setelah saya renungin dari hasil tes itu, ternyata benar. Intim saya kuat, tapi kadang saya ini juga pendengar yang baik dan suka nggak keenakan. Nah, itu. Oke. Dua, tapi tetap ada yang lebih dominan di antara 2 itu. Begitu, Miss. Semoga menjawab. Mungkin Miss mau menambahkan? Apakah ada salah satu jenis kepribadian yang lebih baik dari yang satu dengan yang lain? Wush, pertanyaan yang bagus sekali. Wah, jadi pada dasarnya perlu kita ketahui adalah setiap kepribadian itu unik. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana kelebihan dan kekurangan itu bisa untuk saling melengkapi. Contoh, misal, ibarat jari. Kita tahu, setiap jari ini mempunyai fungsi yang berbeda masing-masing.
Ya, Anda bayangin kalau jari ini jari telunjuk semua, bisa nggak dia pegang gelas atau memegang speaker? Jarinya sama semua telunjuk. Aneh sih, coach. Kan nggak ada jempol, nggak ada untuk nge-grab, you know. Kalau ini semua kan aneh dia. Begitu juga dengan kepribadian. Karena ini berbeda-beda, bagaimana ini saling melengkapi. Dan semua kepribadian itu baik adanya. Tetap ada kelebihan dan kekurangan. Tinggal hari ini Anda sudah belajar bersama. Oh, ternyata saya tipikal intim. Kelebihan saya adalah ini. Tinggal bagaimana kita muncul kesadaran, ternyata kekurangan kita adalah ini, dan ini. Bagaimana kita mau memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Bukan menjadikan kekurangan ini sebagai alasan. Jadi dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu Dan hal guys. ini bisa membantu kita melihat sebenarnya plus poin anak kita itu di mana. Betul. Ya, jadi saya walaupun saya guru, saya merasa tidak mungkin seorang manusia bisa like all one semua itu bisa 100 semua mata pelajaran. Yes, betul. Bener ya? Nah, namun terkadang kita sebagai orang tua kadang kita merasa kenapa matanya agak rendah deh gitu kan. Kenapa? Tapi kita terlalu fokus pada mata pelajaran yang core dari sekolah. Kita merasa itu penting. Ya. Pribadi saya sebagai seorang guru, matematika di bawah SD 6 itu sangat penting karena yang dipelajari cuma 4 mata operasi. Ya, tambah kurang kali bagi. Dan itu akan dipakai sampai istilahnya selama-lamanya lah ya kan gitu. Sampai kapanpun, oke. Namun di atas kelas 6 SD itu kalau memang anaknya punya kecerdasan math yang tinggi ya silakan. Kalau enggak ya silakan. Nah, kita punya pertanyaan nih coach dari dari Lotus Enrichment Center, apakah kepribadian bisa berubah karena pola asuh atau pengalaman? Mungkin lingkungan maksudnya. Luar biasa sekali ya dari Lotus Enrichment Center ya. Dan bagus sekali. Jadi, untuk Anda yang sudah mungkin mengetahui kepribadian Anda apa, kabar gembiranya adalah kepribadian itu bisa diubah karena faktor lingkungan atau pekerjaan. Jadi mungkin awalnya begini, misal Anda bayangin, ketika Anda bekerja sebagai karyawan yang biasa, misal Anda bekerja karyawan biasa, tiba-tiba Anda naik jabatan menjadi seorang manajer ataupun pimpinan ya. Otomatis yang awalnya Anda tipikal karyawannya yang tidak enakan sama teman, yang selalu ngikut, yo wes gitu ya. Tetapi ketika Anda menjadi manajer, Anda dituntut untuk menaikkan dominan Anda. Yang awalnya Anda bukan tipikal yang tegas, bukan tipikal yang benar-benar berani memberikan sesuatu dengan tegas, mau tidak mau Anda mulai belajar. Sehingga dominan Anda yang dulunya kecil, belum dilatih, kemudian meningkat. Begitu juga dengan anak Anda. Ketika Anda mengasuh anak Anda, misal, dia dekat dengan Anda, dari kecil hingga SMP misal. Tapi tiba-tiba SMA, dia kuliah di luar negeri. Ketika dia kuliah di luar negeri, ketemu dengan teman-teman yang mungkin ketika pola asuhnya dulu, dia adalah tipikal yang pendiam misal. Awalnya dia, mungkin kalau tidak stabil, cermat misal. Tiba-tiba waktu SMA, dia dikirim ke luar negeri yang mengharuskan dia untuk berani bergaul dengan banyak orang. Memberanikan diri untuk berbicara dengan orang. Atau kemudian dia kumpul sama teman-teman yang suka show di depan umum. Sehingga intim dia menjadi naik. Atau ada juga kejadian mungkin karena dia harus survive di luar negeri, sehingga memunculkan dominan dia naik. Bagaimana dia mampu bertahan hidup, bagaimana dia mampu menyelesaikan tantangan di luar negeri. Nah, ini adalah contoh yang mungkin awalnya pola asuhnya ketika SMP seperti apa, ketika keluar negeri karena faktor lingkungan ataupun sekolah lanjutan sehingga mengubah kepribadiannya tersebut.
Gitu, Miss. Thank you ya Coach. Semoga menjawab ya Lotus Enrichment Center. Kita punya pertanyaan dari Wijaya Mariana tadi. Lanjutannya Coach, yang anak saya bilang temannya di sekolah ada guru-gurunya. Tipe apa ya? Karena dia, anaknya tidak suka berteman dengan teman sekelasnya. Alasannya karena teman-temannya itu weird, aneh, ribut banget di kelas gitu. Oke, pertanyaannya? Pertanyaannya, menurut Coach itu anaknya itu tipe apa gitu? Dia nggak suka temenan, nggak suka temenan dengan nggak suka temenan dengan teman sekelasnya karena ribut menurutnya gitu. Kalau menurut saya kemungkinan besar dia adalah tipikal cermat. Karena tipikal cermat, dia adalah orang yang lebih suka menyendiri. Dia dalam tanda kutip ada dunianya sendiri. Jadi dia tidak suka mengenal kebisingan atau apa, tapi padahal dia ini selalu menganalisa setiap kejadian. Jadi walaupun dia terlihat diam, tapi sebenarnya dia ini pemikir. Dia melihat sebuah kejadian. Dia melihat. Dia screening ya, screening orang gitu ya. Jadi kemungkinan besar adalah cermat. Coba dites, Ibu Wijaya, apakah anak Anda lebih suka mengerjakan sesuatu yang detail, ya? Apakah dia orangnya teliti? Nah, Anda coba cek, ya. Kita masih punya satu pertanyaan dari Yohani Mulyati. Ada sekolah Montessori yang mensyaratkan muridnya untuk tes sidik jari sebelum bergabung dengan sekolah tersebut. Biasanya apa yang bisa dilihat dari sidik jari tersebut? Oke, kalau misalnya berdasarkan sidik jari, ya, itu biasanya kita lebih melihat ibaratnya itu ada namanya kecerdasan anak itu dia di mana? Misalnya apakah di matematika, apakah di hafalan atau di apa? Biasanya itu ada bagian-bagiannya. Sehingga ketika kita tes sidik jari, kita tahu potensi anak kita ini cenderung kemana. Nah, jadi dia lebih membaca itu sama lebih memberikan masukan tentang kelebihan dan kekurangan, kemudian bagaimana cara kita untuk mendidiknya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Karena kalau saya boleh tambahkan, sekolah Montessori ini tidak fokus pada hafalan, agak berbeda. Bukan bilang apa itu bagus ya, tapi berbeda. Cara sistemnya berbeda. Mungkin sekolah yang tersebut takut anaknya tidak cocok dengan sistem pengajarannya, itu saja. Mungkin jadinya mengharuskan Coach. Oke, kita masih punya pertanyaan Coach dari Susan Kalianavati. Berarti pada dasarnya manusia memiliki 4 kepribadian ini, depend on which one dominant on depend atau tergantung pada mana yang lebih dominan atau tergantung pada lingkungan Coach, menurut Coach. Oke. Jadi begini, pada dasarnya setiap manusia memiliki 4 kepribadian tadi, DISC, dominan, intim, stabil, cermat. Makanya saya sudah katakan di awal, mungkin kita punya 2 kepribadian. Tetap ada salah satu yang menonjol. Dan yang mengukur ini menonjol adalah, kalau Anda ingin memastikan dengan benar, Anda bisa mengukur sendiri atau Anda ikut tes. Sehingga jawaban dari tes dan Anda juga mengukur sendiri, sehingga membuat Anda semakin yakin dengan kepribadian Anda. Itu sih solusinya. Oke, teman-teman saya ingatkan lagi bahwa kita akan ada giveaway dari Bookmate Market. Jangan lupa untuk screenshot live kita yang ini dan follow dan tag di story ya. Tag ke kita, tag ke Chloe Learning Center, ke Ferdikawi dan ke Bookmate Market. Teman-teman jika ada pertanyaan lagi silakan ditaruh di komen. Saya akan bertanya pada Coach, adakah contoh kasus kalau saya nggak salah Coach ini dulu adalah guru juga gitu. Jadi yang ini, jadi kan 4 kepribadian ini apakah Anda menerapkannya pada murid Anda sendiri gitu? Oke, thank you. Pertanyaan sangat menarik ini, Miss. Oke, sambil saya jawab pertanyaan Miss tadi, sekaligus saya bantu jawab pertanyaan dari Ken Huang, ya. Pertanyaan bagus Ken Huang. Okay. Mungkin pada zaman dulu bagi Anda yang belajar tentang kepribadian, Anda mengenal istilah koleris, sanguin, flegmatis, melankolis. Itu zaman dulu. Kemudian teori kepribadian ini diadopsi, kemudian lebih dimudahkan, makalah muncul teori DISC.
untuk memudahkan kita, ya. Prinsipnya sama, ya, kurang lebih. Jadi kalau zaman dulu dominan itu adalah koleris. Dominan itu adalah koleris. Nah, untuk ketika saya mengajar anak saya waktu SD, kebetulan saya waktu itu guru bimbel SD, bagi anak yang tipikalnya dominan atau koleris, cara mengajarnya adalah Anda berikan tantangan, kalau Anda selesai soalnya sebegini, Anda boleh pulang duluan. Jadi biasanya kalau kita les 1,5 jam, oke, yuk selesai ini semuanya dan benar semua, 1 jam yuk pulang, yuk gak usah lanjut lagi. Mereka suka dan mereka akan lebih terpacu. Jadi bagaimana kita memberikan challenge, itu cara mendidiknya. Jadi mungkin kita ada reward dari guru, kalau dia capai sekian, dia akan dapat sekian. Begitu. Ini cara saya mendidik tipikal dominan. Oke, thank you Silviana Steja, mantan guru juga, seperguruan sama saya. Oke, selanjutnya, tipikal yang kedua. Kalau zaman dulu namanya adalah sanguin. Kali ini namanya intim. Ya, jadi sebenarnya sama, kurang lebih ini untuk memudahkan. Sanguin ini intim. Kalau saya mendidik tipikal intim, cara saya memainkannya adalah seperti ini. Orang yang intim, dia suka tampil di depan. Jadi, ketika ada sebuah hafalan, saya pastikan dia mampu menghafalnya, kemudian saya minta orang tersebut untuk maju ke depan, jelasin ulang lagi ke teman-temannya. Sehingga dia makin paham, teman-teman yang lain kadang, kalau kita sebagai guru yang jelasin, mereka kadang nggak masuk. Karena mungkin perbedaan bahasa atau kedewasaan. Tapi kalau teman-teman sebaya mereka yang jelasin, kadang masuk frekuensinya. Begitu. Jadi saya menerapkan bagi tipikal intim yang benar-benar menguasai dan menghafalnya, saya berikan dia show di depan umum. Kamu jelasin ulang apa pelajarannya Anda dapat tadi. Begitu tuh. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tipikal plekmatis atau sekarang dinamakan dengan stabil. Ya. Nah, tipikal ini penting sekali ketika saya mendidiknya, biasanya motivasi dia belajar ini agak lebih sedikit kecil pun dibandingin dominan dan intim tadi. Biasanya kalau dalam belajar, dia ini tipikalnya agak lebih pasrah. Ya, kalau tidak besar-besar amat, ya dia tidak terlalu mau mengejar. Jadi kita butuh pendekatan. Jadi saya ajak ngobrol, saya ajak cerita dulu. Kamu liburan ngapain? Kamu kemarin nonton apa? Jadi saya ajak cerita dulu. Supaya ketika dia sudah cerita, dia merasa dia diperhatiin, baru saya mengajak dia, ayo, ini ada soalnya, kita kerjain ya. Nah, baru kita motivasi dia untuk mengerjakan soal dari kita. Tapi kita ajak dia cerita dulu, heart to heart, baru kita gerak. Oke. Dan kemudian yang terakhir, ya, ini adalah tipikal melankolis kalau bahasa dulunya, bahasa zaman now-nya adalah cermat. Ya, untuk yang satu ini, ini tidak dipusingkan lagi, ya, karena anak ini biasanya rata-rata cerdas kemampuannya dalam berhitung, kemudian menghafal juga teliti sekali, benar-benar detail. Kalau dia mau maju ke depan umum, dia sudah nyiapin konsep dulu, benar-benar detail, rapi, ya. Biasanya motivasi belajar dia tinggi, ya. Anak seperti ini kita mau berikan, biasanya dia jauh lebih mandiri. Mungkin perlu kita memberikan challenge, kita harus benar-benar lebih teliti dari dia. Karena takutnya ini yang teliti, kita yang cenderung salah sebagai guru. Nah, itu yang penting. Jadi kadang kita suka menganggap, wah sepertinya ini, nah kita perlu memastikan ketika kita memeriksa anak ini benar-benar detail dan teliti. Ya, itu sih. Mudah-mudahan menjawab, ya. Dan saya ulang sekali lagi, ada 4 kepribadian, ada dominan, intim, stabil, dan cermat. Thank you. Oke, sip. Thank you. Saya pernah ikut tes ini kalau saya nggak salah. Tes ini bisa kasih tahu. Iya pernah. Biasa. Ternyata kita di rumah dan di lingkungan itu berbeda. Di lingkungan misalnya kita D, belum tentu di rumah juga D. Oke. Nah, ada tesnya. Coba Anda boleh search. Nanti saya akan cari di manakah saya tes itu, saya lupa. Tapi saya pernah tes, saya baru ingat. Oke. Kita punya pertanyaan lagi, Coach, dari Lotus Enrichment Center lagi. Bagaimana
bagaimana apabila tipe orang tua sama dengan tipe anaknya, sama-sama dominan? Bagaimana sebaiknya orang tua menyikapinya? Ini adalah pertanyaan paling bagus, dan sangat bagus lagi untuk closing penutupan di akhir ini ya. Keren banget. Sebagai seorang tua dalam mendidik anak, walaupun saya belum punya anak ya, tetapi minimal pengalaman saya ngajar SD bisa mewakilin ya. Jadi begini, hari ini itulah pentingnya kita mempelajari 4 kepribadian ini. Setiap manusia mempunyai gabungan 2 kepribadian. Tetapi sebagai orang tua yang cerdas, sebagai orang tua yang bijaksana adalah ketika sang orang tua mampu menjadi bunglon bagi anaknya. Saya ulang sekali lagi, bagaimana orang tua mampu menjadi bunglon bagi anaknya. Jadi misal begini, Anda tahu anak Anda tipikalnya dominan. Kalau anak Anda tipikalnya dominan, Anda mendidiknya dengan dominan, maka tidak ketemu. Jadi bagaimana kita dominan, kita ubah kepribadian kita supaya bisa masuk. Berikut saya akan memberikan beberapa tips bagaimana kita menghadapi anak kita dengan berbagai tipe ini. Dimulai dari yang pertama adalah dominan. Untuk berhadapan dengan anak yang tipe dominan, Anda harus ingat fokus kepada apa. Saya ulang sekali lagi, fokus kepada apa. Anak yang tipikal dominan, dia lebih suka to the point. Apa yang harus saya lakukan? Jadi, cara mengarahkan anak yang tipikal dominan adalah memberikan pilihan, bukan memberikan instruksi. Kalau Anda memberikan instruksi, dia akan lebih merasa marah. Contoh, anakku, kamu belajar ya? Dia akan lebih marah. Karena terkesan memaksa. Kamu nih main terus, ayo belajar sana, sudah jam berapa ini? Nah, kalau kita seperti itu nggak ketemu. Tetapi tipikal dominan akan berbeda ketika Anda seperti ini. Anakku, kamu mau mengerjakan PR-nya, mau sekarang atau selesai main game? Memberikan pilihan. Yang dimana ketika dia mau pilih apapun, kita pasti menang. Contoh lagi, misal, anakku, kamu mau mengerjakan perkalian atau pembagian dulu? Gitu. Jadi kita memberikan pilihan. Jadi bukan kita yang sederajat ya. Pilihannya harus sederajat biar kita menang gitu. Itu kuncinya. Ya, jadi ini cara untuk mengarahkan tipikal dominan. Tidak boleh di dalam tanda kutip diperintah. Dia akan lebih gitu ya. Nah, egonya lebih ini ya. Betul. Tipikal yang kedua adalah intim. Cara menghadapinya adalah fokus kepada siapa. Saya ulang lagi, fokus kepada siapa. Ada pepatah yang mengatakan, lebih enak mendidik anak tetangga daripada anak sendiri, ya, bercanda. Maksudnya begini ya. Jadi kadang anak kita, yang kalau tipikal intim, dia ini cenderung, dia akan berubah ketika dia melihat siapa yang menasihatinya. Jadi kalau orangnya lebih tinggi, orang yang dia kagumi, atau yang menurut dia wow, ketika kita bilang kepada anak tersebut, dia akan lebih cenderung semangat untuk mengerjakan. Makanya sosok otoritas ya, sosok otoritas dia siapa? Kita cari sosok otoritas dia siapa gitu ya. Ya, sosok yang menurut dia kagumi. Makanya kalau kadang kalau kita di rumah sulit omongin, makanya biasanya titip di Clow Learning Center. Biasanya sudah titip di Clow Learning Center, pulangnya udah beda dia ya. Jadi titipin, jadi diubah kepribadiannya, wah jadi nurut lah gitu. Jadi dia melihat siapanya. Ya, oke, itu untuk intim. Kemudian yang ketiga, tipikal stabil. Tipikal stabil fokus kepada bagaimana. Saya ulang lagi, tipikal stabil fokus kepada bagaimana. Untuk anak Anda yang tipikalnya stabil, anak ini paling suka sekali kalau dipandu. Anakku, habis ini kamu begini ya, sesudah itu begini ya, besok begini ya, dia butuh dipandu perlahan-lahan. Karena kalau tidak dipandu, hari ini Anda pandu, besok Anda tidak pandu, hilanglah motivasi dia. Langsung kendor, diem di tempat. Goodbye. Gitu. Jadi Anda harus memandu dia step by step, selangkah demi selangkah. Berikan petunjuk demi petunjuk. Itu untuk yang stabil.
Oke, mudah-mudahan menjawab Agustina Lin. Kemudian yang terakhir adalah tipikal cermat. Tipikal cermat fokus kepada mengapa. Ya, cermat fokus kepada mengapa. Maksudnya adalah tipikal cermat ini adalah anak-anak yang dia akan selalu bertanya dengan logikanya, mengapa saya harus melakukan itu? Jadi sebagai orang tua, kita harus memberikan tujuan dulu. Untuk apa dia melakukan ini? Kemudian memberikan fakta-fakta, memberikan data-data. Contoh, Anda berikan video, ini loh, kalau Anda melakukan seperti ini, bisa jadi seperti ini loh. Jadi memberikan contoh, memberikan data-data, fakta-fakta, bukti. Sehingga dia tergerak untuk mau mengikuti. Jadi saya ulang sekali lagi, untuk mendidik anak kita sesuai dengan tipe apapun, dominan fokus kepada apa, Miss tadi? Dominan? Fokus kepada apa? Nah, kalau intim, Siapa? kalau stabil, Bagaimana? cermat, Mengapa? Yeay, untung mencatat. Miss. Jadi teman-teman, kita akan selesai dalam nggak terasa waktunya, sisa 2 menit saja, Coach. So kita akan terima kasih teman-teman atas joinnya hari ini. Saya rasa sangat banyak yang bisa kita pelajari. Saya sampai banyak banget catatan saya. Terima kasih Coach Ferdi. Teman-teman, jika ada pertanyaan atau yang tadi menang, silakan DM langsung ke Coach Ferdi dan cek IG-nya. Beliau sangat banyak kelas-kelas Zoom yang sangat bermanfaat untuk kita. So jangan lupa untuk join dan follow IG Coach Ferdi juga ya. Oh ya teman-teman, besok juga saya akan kedatangan narasumber dengan topik entrepreneur still young, kewirausahaan sejak dini. Oke, bagaimana cara untuk memupuk rasa kewirausahaan, jiwa kewirausahaan untuk anak-anak. So Coach, terima kasih atas kedatangannya. Coach, ada closing statement untuk hari ini? Oke, baiklah. Sesuai dengan tema kita hari ini, personality plus for kids. Kesimpulan dari materi hari ini adalah setiap anak mempunyai kepribadian yang unik. Temukanlah cara yang menarik dalam mendidik, sehingga sang buah hati akan tumbuh dengan cantik dan penuh dengan daya tarik. Dan untuk itu, ingin kepribadian anak Anda semakin berkualitas dan berkelas? Claw Learning Center jawabannya. Terima kasih Coach. Love for you. Oke, selamat malam minggu ya teman-teman. See you besok lagi dan besok lagi. Oke. See you. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you. See you teman-teman. Ya.